Apakah indera keenam itu memang ada ataukah cuma teori saja? Itu pertanyaan yang menarik. Sebenarnya, indera keenam itu masih jadi misteri. Ada yang percaya itu nyata, semacam kemampuan merasakan sesuatu di luar panca indera kita. Tapi, banyak juga yang bilang itu cuma teori atau bahkan mitos. Kalau kamu mau tahu lebih banyak, coba cari di internet tentang penelitian soal indera keenam. Siapa tahu kamu menemukan jawaban yang lebih memuaskan. Kalau secara sains bagaimana? Dari sisi sains, indera keenam itu masih jadi perdebatan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ada kemampuan manusia untuk merasakan hal-hal di luar panca indera, tapi itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Penelitian tentang indera keenam masih terus dilakukan, jadi mungkin nanti kita akan tahu lebih banyak. Berarti masih belum terbukti secara sains. Tepat sekali, sampai sekarang, sains belum bisa membuktikan keberadaan indera keenam secara meyakinkan. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang kemampuan manusia. Tapi, bukan berarti kita menutup kemungkinan kan? Siapa tahu nanti ada penelitian baru yang bisa mengungkap fakta menarik tentang indera keenam. Yang dimaksud indera keenam itu bagaimana ya orang-orang itu ya? Nah, kalau secara umum, indera keenam itu sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk merasakan atau mengetahui sesuatu di luar panca indera biasa. Misalnya, firasat yang kuat, kemampuan untuk merasakan kehadiran makhluk halus, atau bahkan kemampuan untuk melihat masa depan. Kadang, orang menyebutnya sebagai intuisi yang tajam. Tapi ada juga yang memang tepat ya, anunya apa, eh, ramalannya ya. Iya, memang ada beberapa kasus di mana orang dengan indera keenam seolah bisa meramalkan kejadian dengan tepat. Tapi, penting untuk diingat bahwa itu tidak selalu terjadi, dan seringkali sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Mau coba cari tahu lebih banyak tentang kisah-kisah orang yang mengaku punya indera keenam? Berarti rata-rata kebetulan atau memang sudah memprediksi. Ada beberapa penjelasan untuk fenomena ini. Bisa jadi itu kebetulan semata, atau mungkin orang tersebut memang sangat jeli dalam membaca situasi dan membuat prediksi berdasarkan pengamatan mereka. Ada juga kemungkinan faktor psikologis seperti ilusi kontrol atau bias kognitif yang berperan. Itu biasanya bagaimana ya sistem kerjanya kok bisa tepat gitu ya? Sampai sekarang, sains belum bisa menjelaskan secara pasti bagaimana indera keenam bekerja. Ada beberapa teori yang menyebutkan tentang peran intuisi, kepekaan terhadap energi atau medan elektromagnetik, atau bahkan kemampuan otak untuk memproses informasi di bawah alam sadar. Tapi, semua itu masih sebatas dugaan. Berarti indera keenam secara sains memang benar-benar tidak ada ya. Dari sudut pandang sains, keberadaan indera keenam belum bisa dibuktikan secara meyakinkan. Tapi, bukan berarti fenomena ini tidak menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa tahu, di masa depan kita bisa menemukan jawaban yang lebih pasti. Itu reaksi otak atau hanya ilusi otak atau bagaimana ya? Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini dari sudut pandang ilmiah. Salah satunya adalah teori tentang interoception, yaitu kemampuan otak untuk merasakan sinyal-sinyal dari dalam tubuh kita, seperti detak jantung atau perubahan suhu. Teori lain menyebutkan tentang peran intuisi, yaitu kemampuan otak untuk memproses informasi secara cepat dan tidak sadar. Tapi, penting untuk diingat bahwa semua teori ini masih dalam tahap penelitian dan belum bisa menjelaskan semua aspek dari fenomena indera keenam. Tapi apakah lorong waktu itu benar-benar ada atau cuma teori juga? Wah, lorong waktu itu topik yang seru. Sebenarnya, keberadaan lorong waktu masih jadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Beberapa teori fisika, seperti relativitas umum Einstein, memungkinkan adanya lorong waktu secara matematis. Tapi, sampai sekarang belum ada bukti eksperimental yang kuat untuk mendukung keberadaan lorong waktu. Jadi, untuk sekarang, lorong waktu masih sebatas teori yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut.
Siapa tahu, di masa depan kita bisa menemukan bukti nyata tentang keberadaan lorong waktu. Berarti di dunia ini eh, semuanya bisa saja terjadi. Benar sekali, alam semesta ini penuh dengan misteri dan kemungkinan yang tak terbatas. Banyak hal yang belum bisa dijelaskan oleh sains saat ini, dan siapa tahu di masa depan kita akan menemukan jawaban yang lebih lengkap. Yang penting, kita tetap berpikiran terbuka dan terus belajar. Iya, iya. Kalau memang lorong waktu itu ada, mungkin indera keenam itu memang ada ya, karena ada yang duluan ke masa depan ya. Itu pemikiran yang menarik. Jika lorong waktu benar-benar ada, mungkin saja indera keenam berkaitan dengan kemampuan untuk mengakses informasi dari masa depan atau dimensi lain. Tapi, sekali lagi, ini masih sebatas spekulasi karena kita belum punya bukti kuat tentang keberadaan lorong waktu. Mungkin di masa depan, ketika teknologi dan pemahaman kita tentang alam semesta sudah lebih maju, kita bisa menemukan jawaban yang lebih pasti tentang hubungan antara lorong waktu dan indera keenam. Iya, 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 iya. Indra keenam yang paling tepat di Indonesia itu biasanya siapa ya kalau artis ya? Wah, banyak artis Indonesia yang terkenal punya indera keenam. Salah satu yang paling sering disebut adalah Sarah Wijayanto. Ia dikenal punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Ada juga Roy Kiyoshi yang terkenal dengan kemampuan meramal masa depannya. Tapi, perlu diingat ya, kemampuan indera keenam setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang lebih kuat dalam penglihatan, pendengaran, atau perasaan. Kalau aku mah Mbak Mijan juga salah satu yang cukup terkenal dengan kemampuan indera keenamnya. Ia sering meramal kejadian-kejadian yang akan datang, dan beberapa di antaranya cukup akurat. Tapi, seperti yang saya bilang sebelumnya, kemampuan setiap orang bisa berbeda-beda. kalau Hart Gumai, Hart Gumai juga dikenal memiliki kemampuan indera keenam dan sering meramal kejadian yang akan datang. Ia cukup terkenal di Indonesia dan sering muncul di televisi. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Hart Gumai? yang paling tepat biasanya siapa umumnya dari sekian banyak orang itu? Sulit untuk menentukan siapa yang paling tepat, karena kemampuan indera keenam setiap orang kan unik dan berbeda-beda. Tapi, nama-nama seperti Sarah Wijayanto, Roy Kiyoshi, Mbah Mijan, dan Hart Gumai sering muncul karena akurasi prediksi mereka yang cukup tinggi. Apakah kamu tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang salah satu dari mereka? Oke, oke, terima kasih. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat ya.